Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras, kirang semangat. Kamu tuh ayah di belah itu main Allah pengen kena jika nu bogoh. Duka dukuh ka acar. Bu, lamun pantun kedah nyarios cakep, siap Bu? Siap. Wihan deui duka dukuh duka acar. Nuangna bari duaan. Duka tunduh duka lalapan. Nu ngajauh salam rada teu ayaan. Sakali deui semangat, bisa Bu? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ngawalorna ikhlas? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'd. Satu acana anu pipi kohormat Pak Kades, Bapak Ibu sadayana anu sumping kana kesempatan ieu. Para sepuh sadayana anu ngajak dipika hormat. Satu acan dilajeng Bu sok salawatan. Kamarana ieu sorana barobo. Sok salawatan Bu. Ayeuna najwa balik ngajak sadayana urang salawatan. Terang teu Bu lagam akang haji Bu. Terang teu? Akang haji. Nu terang sadayana atuh. Sorban palit palit nakan Ciamaya. Akang haji sumangga cari nanggakeun ayeuna kana sholawat Bu lagamna sholatullah salamullah tiasa Bu lajang atuh sholatullah salamullah anu kadua Bu, ai tadi mah mimiti kunaja di wartosan heula lagam geras. Ayeuna mah nu kadua tebak ku ibu-ibu. Siap? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin adada ma fil billahi sholatan kalimatan bidawami mulkillahi. Lagu naon Bu eta Bu? Lagu naon Bu? Tina lagu naon Bu? Sanes. Aya nu terang deui? Lagu talak tilu Ibu. Mana nyeri 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 teuing ceri ati ditambelakeun henteu beunang kudu sabaran aduh halah ieu tiga teh teuing. Aya lagi teuing kana sholawat Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin
Cik anu kana repna ya. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja. Ayo anu paling kenyang nyanyi teh. Karena salawat deui. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, alhamdulillah. Kumaha ibu sadayana di dieu daraman? Ngawalana kieu meh sumangat sadayana. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siapa? Kumaha daraman sadayana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, masih semangat. Semoga di dia sadayana sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Karena sehat sareng afiat teh beda, Bu. Sehat itu dilihat dari fisiknya. Kalau afiat mah Bu dari rohaninya. Anak muda yang sehat fisiknya ditandai dengan apa? Badannya kuat, pikirannya masih cermat, pendengarannya masih akurat, kulitnya indah mengkilat, wajahnya cantik memikat, walau ada sedikit jerawat, tapi gak usah merasa gawat, karena masih banyak obat di apotek terdekat. Terus kumaha atuh ari ibu-ibu ditandai dengan naon? Ci, ibu-ibu manya anu fisikna walaupun badannya tak sekuat anak muda, walaupun pikirannya tak secermat anak muda, walaupun pendengarannya tak seakurat anak muda, walaupun kulitnya tak seindah mengkilat anak muda, tapi insya Allah rohaninya mah gak kalah sama anak muda. Karena tambah taat, ibadahnya meningkat, sholatnya gak pernah terlambat, sedekahnya setiap saat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, tapi jangan lupa untuk bayar zakat. Walaupun di tengah dinginnya malam, tapi jangan sampai mengurangi rasa semangat kita. Siap? Coba tadi mah Bu Najwa di Garut, maghrib Bu, Masya Allah, ya jalannya pulang belok. Tapi jangan lupa harus tetap semangat. Daina juga pada dongkap kasadayana anu sumping di dia. Semangat Bu, sudah semangat. Ikhlas ridho datang ke tempat dia. Tak aya nu maksa, aya nu maksa. Bade naon ci ka dieu teh? Bade naon ci? Mau menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau yang ikhlas ridho datang ke tempat ini akan ada 3 kebaikan yang didapatkan. Yang pertama, dalam Quran surah Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa-dosa dan perbuatan yang buruk. Cik didi aya nu teu gaduh dosa? Aya teu? Aya anu teu gaduh kesalahan? Karena kata Nabi Bu, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu bersalah Bu. Tapi yang sebaik-baiknya orang yang bersalah itu makalah ia mereka yang senantiasa bertaubat Bu. Makana urang ayeuna istighfaran heula. Astagfirullah. Oh
firman-Nya di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Lalu yang ketiga, kata Nabi, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa hafazu alaihimul malaikat wa ghasyiyatuhumul malaikat. Tidaklah sekumpulan orang-orang yang duduk kecuali menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali malaikat yang menjaganya dan senantiasa memberikan rahmat kasih sayang. Jadi berbahagialah yang hadir datang ke tempat ini ikhlas, ridho datang ke tempat ini, gak terpaksa. Insya Allah, Allah akan angkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya, dan Allah akan memberi rahmat kasih sayang. Amin ya robbal alamin. Karena sama Bu, Najwa juga kesini tak lain dan tak bukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bedanya dikit. Kalau penceramah mah udah beres turun panggung tadi teh dapat anak amplop wae. Amal tadi kan atas amal. Uihan deui penceramah mah atas rengse turun panggung dapat Tapi Najwa mah teu periogi amplopna, periogi eus dina. Dan Najwa memenuhi undangan ini dan tak lain tak bukan ya untuk menambah banyak dulur anak duit wae. Najwa datang ke tempat ini untuk menambah banyak doa. Acan parakus, tapi ya saacan ieu walaupun ceramahnya itu singkat Bu, yang penting padat, melekat pulang bawa apa Bu? Bawa apa Bu? Bawa berkat karena bawa ilmu yang bermanfaat. Karena ngajinya juga sama siapa Bu? Sama siapa Bu? Sama siapa Bu? Sareng Najwa aksi Indosiar. Salajengna oge aya tadi mangpari ti aksi Indosiar. Ayeuna oge bade aya engke Ustaz Hamdan ti aksi Indosiar. Karena Bu insya Allah tadi anu ikhlas ridho datang ke tempat ieu mah insya Allah akan dihapus dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sing semangat atuh ari ngadoa teh amin ya robbal alamin. Jadi Bu, ari tadi teh dieu punya pengajian teh aya dina Sunda mah pangaosan. Ai pangaos teh hartosna naon? Harga. Janten sing anu di dieu teh sadayana berharga di sisi Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Karena di acara pengajian, jadi semoga semua yang kita lakukan itu ibadahnya kurang kompak asa kali deui. Semoga kita yang melakukan ini karena pengajian nih merupakan ibadah. Nyewa kursi juga ibadah, nyewa panggung juga ibadah, datang ke tempat ini juga ibadah, langkah menuju ke tempat ini juga ibadah, duduk ke tempat sini juga ibadah, bayar penceramahnya juga ibadah. Itu hayang pahalana seueur apa sakeudeui? Seueur. Maka dari itu harus besar juga bayaran penceramahnya. Hapunten Ibu ieu mah heureuy. Sakali deui heureuy. Kumaha ge heureuy mah kana tong dianggap heureuy. Kamana-mana Ibu jalan ka Jogja. Sumping kadia mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya ke surga. Amin ya robbal alamin. Pak Bu sadayana bersyukur gak punya mata masih bisa lihat, bersyukur gak punya telinga masih bisa dengar, bersyukur gak punya tangan masih bisa pegang, bersyukur gak punya kaki masih bisa jalan, bersyukur gak punya hati masih bisa ngerasa. Maka kita yang sehat walafiat ucapkan alhamdulillah.
Karena ada Bu, orang yang udah punya mata tapi nggak bisa lihat. Ada orang yang punya tangan tapi nggak bisa pegang. Ada orang yang punya telinga tapi nggak bisa dengar. Ada orang yang punya kaki tapi nggak bisa jalan. Ada orang yang punya hati tapi masih bisa nggak ngerasa. Maka kita yang sehat walafiat ucapkan alhamdulillah. Ada lagi Bu, orang yang udah punya mata tapi dilihatnya yang jelek-jelek. Ada orang yang udah punya telinga tapi ngedengerinnya yang jelek-jelek. Ada orang yang udah punya mulut tapi suka gibahin orang, ngejekin orang. Ada Bu, orang yang udah punya kaki tapi jalannya di tempat maksiat Bu. Maka kita yang sehat walafiat ucapkan alhamdulillah. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermata tapi tak melihat, berhati tapi tak merasa, berkata sering menyakitkan, berjanji tapi suka lupa, bergunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan. Mata kita ada berapa Bu? Di depan apa di pinggir? Kalau di pinggir apa jadinya Bu? Nggak akan berjalan dengan baik. Coba hidung kita nih lubangnya ke atas apa ke bawah? Kalau ke atas, kalau hujan pasti kebanjiran, betul Bu? Kalau rambut kita makin panjang nggak Bu? Makin panjang, tapi gigi makin panjang nggak Bu? Apa jadinya kalau gigi makin panjang? Maka dari itu kita yang sehat walafiat ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kau berikan sehat walafiat. Bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah. Cik anu hadir di dieu aya sabaraha jalmi Bu? Seueur Bu? Seueur? Alhamdulillah. Cik ayeuna mah urang ngadoa heula. Ayeuna kanggo ibu-ibu heula ah. Aminkeun doana aja nya Bu. Sing tak acan ngadoana ulah ka amin. Sing ibu-ibu anu dongkap ka dieu tambah sehat walafiat. Amin. Tambah soleha. Amin. Tambah disayangi suaminya. Amin. Tambah dicintai suaminya. Amin. Suaminya gak nikah lagi. Amin. Aya pantun ya kalau ibu-ibu. Aku ingin dibelikan tinta. Aya nu harila deui, cakep na mana Bu? Belikan deui. Aku ingin dibelikan tinta. Tapi tintanya dari Belgia. Aku ingin kau selalu bilang cinta, tapi cintanya yang membuat aku bahagia. Tepuk tangan heula tuh. Ayeuna aya kanggo bapak-bapak, aya bapak-bapana aya? Aya. Aminkeun Pak doana juga. Semoga bapak-bapak anu di dieu teh tambah rizkina, tambah soleh, tambah istrina. Lo kada aminkeun. Acan rengseng ngadoana cenah kumaha. Maksudna teh tambah disayangi istrina, tambah dicintai juga suaminya. Amin Bu? Amin. Pantun deui lah kanggo bapak-bapak. Beribu-ribu burung gelati. Mana cakep na Bu? Harolang we. Uyan deui ah. Beribu-ribu burung gelati. Tapi cuma satu yang terbang melayang. Beribu-ribu wanita cantik, hanya engkau yang abang sayang. Tepuk tangan deui. Ayeuna ah kanggo pemuda-pemudi di dieu. Semoga pemuda-pemudi dieu teh tambah soleh-soleha, tambah mencintai orang tuanya, tambah dekat dengan Allah, tambah dekat jodohnya. Oh, amin upang tarikna bagi eta yang kawin Bu. Pantun deui ah. Jangan dulu minum Fanta sebelum ke kota Mekah. Jangan dulu bilang cinta sebelum siap nikah. Slebeu ayeuna zaman ayeuna mah. Ayeuna ah kanggo anak-anak ya anu di dieu nya
Semoga tambah pintar, tambah rajin sekolahnya, tambah sayang sama orang tuanya. Pantun juga buat anak-anak nih. Tak ajar. Jangan dulu minum Fanta. Cakepnya kurang kompak biar semangat. Jangan dulu minum Fanta. Sebelum baca bismillah. Jangan dulu main cinta sebelum selesai sekolah. Siap? Ayah Didi anu masih main cinta anak-anak mah ya. Ayah, omatan Bu kadeta. Karena Bu cinta teh aya dua persepsi Bu. Anu kahiji cinta kata anak ABG. Cinta kata anak ABG mah cerita indah namun tiada arti. Karena Bu cinta anak ABG mah Bu lamun ngobrol ya tidak di mana wae jadi Bu, di pinggir jalan jadi, pinggir sungai jadi, ketemu gak ketemu nih sapoe Bu lah ngarasana teh saminggu, ketemu seminggu serasa sebulan, rindu sekali. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Cik tuh ari anak ABG mah indah we rasana teh. Leres. Tapi lamun sakit lamun sakit gak bisa ketemu. Tapi aya we dina ayeuna zaman ayeuna mah ningali fotona dina HP bari ngahariring potret manehna nu katempa minggu kamari. Indah rasanya betul? Betul, tapi gak ada artinya. Udah bertahun-tahun menjalin cinta, tapi nikahnya sama orang lain yang begitu indah. Karena Bu, kalau cinta sudah melekat, kayak kotok pun rasa coklat. Kalau cinta sudah bersemi, cacing tanah pun serasa Indomie Bu. Jadi gitu Bu, cinta anak ABG mah indah, tapi gak ada artinya. Jadi buat apa main cinta? Lalu yang kedua, cinta kata para santri, syai'un wala yuro wala yumasi walakin yuhassu fi sadr. Cinta sesuatu itu yang tidak bisa dipandang oleh mata, tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan di dalam dada. Kenapa nggak bisa dipandang? Karena memandang apalagi dengan syahwatnya ke lawan jenis itu haram. Apalagi merabanya haram. Dan mungkin Bu, ayat ceritanya. Ada seorang ibu yang berpesan kepada anak perempuannya, Neng, kalau ada teman laki-lakimu, pegang-pegang tanganmu, kamu bilang dengan tegas, jangan. Anaknya bilang, iya Bu. Ibunya bilang lagi, Neng, kalau ada teman laki-lakimu, pegang-pegang tubuhmu, kamu bilang dengan tegas, hentikan. Kata anaknya, iya Bu. Beberapa bulan kemudian, udah mengandung. Ya Allah, ibuna sambil ciri kita ibu, kumahana kan ku ibu teh atau tiwartosan, neng teh siap we. Naon cik Bu, cek anak kieu, mohon Bu, kan tadi teh kata ibu teh kieu, lamun aya teman lalaki anu ngayekeun tangan, jangan siap atos ku atos, saurna anak teh kitu. Kalau ada yang pegang tubuh, aku udah bilang hentikan. Tapi ini mah ibu gimana dua-duanya? Jadi aku bilang jangan hentikan. Jadinya gini, naudzubillah min dzalik. Jika dia cinta nggak sama Allah, Rasulnya cinta. Allah dan Rasulnya nyuruh sholat gak Bu? Sholat nyuruh? Tapi suka sholat gak? Ayah ngejepit di taras teh. Katanya cinta sama Allah, katanya cinta sama Rasul. Sholatnya masih dinanti-nanti. Sholatnya masih gak dilaksanain. Ingat Bu, kata Nabi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Karena banyak Bu, zaman sekarang mah, yang anak muda teh dinanti-nanti sholat teh. Banyak Bu, banyak pisan Bu. Padahal sholat itu ibadah yang paling vital.
Ibarat dalam sebuah bangunan, sholat itu adalah penyangga hingga bangunan itu bisa berdiri dengan tegak dan megah. Apalah artinya gedung megah kalau tidak ada penyangganya? Apalah artinya gedung berlantai marmer kalau penyangganya rapuh? Begitu pula dalam amaliyah. Apalah artinya infak, sodakoh dan zakat kalau sholatnya terlewat? Apalah artinya haji dan umroh kalau sholatnya ceroboh? Dan apalah artinya puasa kalau sholatnya ditunda-tunda? Betapa pentingnya sholat, Bu. Sampai Allah panggil langsung Nabi. Coba bandingkan, Ibu. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah sampaikan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Ketika Allah perintahkan haji dan zakat, Allah sampaikan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Tetapi ketika Allah perintahkan salat, Allah panggil Rasulullah menghadap langsung. Inilah sebagaimana yang diceritakan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Bu. Jadi, Bu, mau dimanapun, kapanpun, dan dimanapun kita jangan meninggalkan sholat. Kita sedang sehat, sholat. Kita sedang sakit, sholat. Kita sedang bahagia, sholat. Kita sedang sedih, sholat. Kita sedang di rumah, sholat. Kita sedang di perjalanan, sholat. Orang kaya wajib sholat. Orang miskin wajib sholat. Rakyat wajib sholat. Pejabat pun juga wajib sholat. Ayo kita sholat, janganlah terlambat di waktu yang tepat. Bukti orang taat. Ayo kita sholat, hanya sesaat. Kerjakan sholat sebelum wafat. Ayo kita sholat, janganlah terlambat di waktu yang tepat. Bukti orang taat. Ayo kita sholat, hanyalah sesaat. Kerjakan sholat sebelum wafat. Nah, tadi kalau yang tadi udah bilang cinta Najwa sama Allah, cinta sama Rasul, tapi sholatnya masih dinanti-nanti, berarti cinta sama Allah dan Rasulnya bohong. Cinta sama Allah dan Rasulnya palsu. Jangan sampai begitu, Bu. Apalagi sekarang ya, Bu, berdepatan sama milad anaknya Bapak Kades Laras. Sana minate Cep Gustiana, mudah-mudahan Cep Gustiana teh dipaparinan kesehatan, amin, kesuksesan, amin ya robbal alamin. Mabruk alfa mabruk terutama nih Bapak Ibu pasti menginginkan anak-anak yang soleh-soleh, betul, Bu? Betul. Tapi di zaman modern sekarang ini mah, Bu, jadiin anak yang soleh-solehan teh gampang-gampang susah, penuh tantangan dan rintangan, sehingga tidak sedikit anak-anak yang berani meninggalkan sholat kayak tadi, mementingkan kepentingan pribadi. Jangan sampai, Bu. Oleh karena itu nih ya, anak-anak zaman sekarang mah jangankan meninggalkan sholat, bukan meninggalkan sholat, tapi juga mengerjakan maksiat, Bu. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Bu, Bapak Ibu sebagai orang tua harus membimbing anak-anaknya nih, tetap jangan sampai di materinya saja, Bu, tapi juga harus membimbing anak-anaknya dalam hal keagamaannya. Jangan sampai nih, Pak, Bu, anaknya minta handphone dibelikan, anaknya minta sepatu baru, baju baru, jam tangan baru dibelikan, tapi anaknya dibiarkan tanpa pengetahuan agama, anaknya dibiarkan tanpa pengawasan dan bimbingan. Akhirnya anaknya salah pergaulan, terlibat tawuran, bahkan terlibat penggunaan narkoba. Nauzubillahi min dzalik. Lanjut.
Lanjut Bu. Tunggu ke subuh siap? Gawe ibu dan jangan nanya dia suara. Cik meh carain hari. Terang ke lagu hanya dia. Terang tuh hanya dia. Cik hanya dia. Tiahnaku Allah, hanya Allah. Allah, 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 hanya Allah, hanya Allah. Yang ada di antara jantung hati, tempat memuja, tempat meminta, tempat curahan hati rasa. Tuh kan cenghar karena dangdut mah. Lajeng Bu, Ibu sadaya nak yang labat surga? Ada Bu sebuah kisah. Ada orang tua Ibu yang soleh, sholatnya juga rajin, zakatnya sering, puasanya juga giat. Setiap ada majelis taklim, dia juga selalu hadir Bu. Maka dari itu ketika disidang, banyak kan kebaikannya, tapi gak ada keburukannya. Maka dia itu orang tua masuk surga Bu. Giliran anaknya disidang, ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Gak tahu. Siapa nabimu? Gak tahu. Apakah kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Judi? Sering. Karena Bu, udah gitu maka dari itu anaknya gak ada sepeser pun kebaikannya, tapi dosanya berlipat ganda. Kata Allah, kamu masuk neraka. Tapi anak ini protes Bu. Ya Rob, yang mengakibatkan saya seperti ini adalah orang tua saya. Orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan pengetahuan agama. Orang tua saya tidak pernah memberitahu saya, ya Rob, kalau saya nggak sholat, bodoh amat. Nggak puasa, nggak dipikirin. Terus kalau saya judi, ya biarin aja. Kalau saya nyuri, ya bodoh amat. Maka saya menuntut jika saya harus masuk ke dalam neraka, orang tua saya juga harus masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Allah panggil lagi orang tua yang tadi, dipanggil lagi yang tadi udah masuk surga. Ditanya sama Allah, apakah benar ini anakku? Iya ya Rob, karena kamu ya pengadilan nanti mau gak bisa bohong. Pas ditanya lagi, apakah benar anaknya gak suka sholat? Iya. Terus kamu ngebiarin gak sholat? Iya. Gak pernah nyuruh sholat? Iya. Jadi sekarang itu ibunya udah ngaji semuanya ibadahnya, buat kamu aja sendiri. Iya. Maka dari itu orang tua yang tadi sama Allah dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah itulah segelembaran kisah orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Maka dari itu semoga Bapak Ibu anu di rumah semoga menjadi tauladan bagi anak-anaknya, juga bisa menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena Bu berbicara tentang anak, Bu, berbicara tentang anak, maka kata Nabi Ibrahim itu harta yang terbesar, harta yang paling terbaik itu adalah mempunyai anak yang soleh-solehah, Bu. Maka dari itu Bapak Ibu di sini jangan pernah merasa malu, gak usah merasa khawatir kalau anaknya udah sarjana, udah master, tapi kerjaannya masih sampingan, masih pengangguran. Gak apa-apa Bu, tapi yang harus dimaluin, yang harus dikhawatirin ialah anak yang udah sarjana, udah master, tapi gak pernah sholat, udah punya rumah, tapi anak perempuannya gak pakai jilbab. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Terutama nih ya, kemarin di tanggal 30 Juli bertepatan 1 Muharram 1444 Hijriah
atau yang disebut dengan tahun baru Hijriah. Walaupun sampai detik ini semoga mengawali tahun barunya tidak hanya di awal tahun baru, Bu. Semoga hidup kita jadi berkah, ibadahnya bergairah, selalu istiqomah, anaknya soleh solehah, sama orang tua enggak ngebantah, selalu sujud di atas sajadah, bapak ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita jadi ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Karena Bu, tahun baru Hijriah itu diambil dari Nabi Nuh hijrah dari Mekah ke Madinah, Bu. Lalu apa hikmah yang dapat kita ambil dari hijrah tersebut? Yang pertama, hijrah itu perjalanan membela iman, mempertahankan akidah, juga membela keyakinan, Bu. Karena dari Mekah ke Madinah lebih dari 400 km pakai unta, Bu. Udah mah meninggalin keluarganya, harta juga, apa aja yang sekedar dibawa. Pakai kendaraan unta, Bu. Walaupun siang tuh panas, membakar kulit, dingin, membakar kulit, ya Allah. Tapi buat apa, pertanyaannya mah? Buat apa? Mau apa? Tapi yang mereka perjuangkan itu adalah iman. Karena kalau iman sudah bicara, yang jauh pun terasa dekat. Kalau iman sudah bicara, yang lemah jadi kuat. Kalau iman sudah bicara, yang takut pun jadi berani. Kalau iman sudah bicara, penjara pun laksana istana. Kalau iman sudah bicara, terik matahari pun laksana sinar bulan purnama. Lalu yang kedua, perjalanan membangun ukhuwah, persaudaraan kaum muhajirin sama ansor. Ketika datang tuh, apakah kaum ansor tolak pinggang? Enggak kan, malahan mampu berlomba-lomba nyari teman, nyari saudara, nawarin, tempat tinggalnya di rumah saya aja, tempat tinggalnya di rumah saya aja, berlomba-lomba tuh, Bu. Masya Allah. Makanya, Bu, intan yang paling berharga itu adalah iman. Karena ingat, Bu, gak apa-apa, Bu, jangan mau berubah, tapi akidah jangan goyah. Masa boleh berganti, tapi iman kita jangan mati. Ingat, Bu, KUD. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hijrah itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Siap, Bu? Hijrah itu harus by day, Bu. Day by day, hari demi hari. Jangan cuma di Muharram saja. Siap, Bu? Kamarana, ya siap, Bu? Siap, Bu? Siap apa, Cik? Siap apa, Cik? Siap memperbaiki diri. Salah jenah, karena ada lagi ya. Mudah-mudahan anu disumpikeun ya sadayana, anu didugikeun ku najwa bermanfaat bagi sadayana. Amin ya robbal alamin. Terakhir meh semangat. Gaduh tangan Ibu. Cing kaluhurkeun, cing meh semangat. Kaluhurkeun, Bu, sadayana, Bu. Kaluhurkeun, cing dibalik. Balik deui. Sing cepat. Dadah siun. Semoga bisa bertemu lagi dengan najwa. Mudah-mudahan bisa kita bertemu lagi. Amin ya robbal alamin. Terakhir pantun permen mentos tahu tempe